li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati segenap jamaah yang hadir di majelis kajian rutin Sirah Nabawiyah ini, baik yang hadir di masjid ini ataupun yang menyimak secara online, termasuk para santri dimanapun berada. Saya doakan semoga seluruh jamaah senantiasa dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, Allah limpahkan penuh dengan rahmatnya, Allah hadirkan rumah tangga kita semakin harmonis, dihadirkan kemudahan dalam pekerjaan kita, rutinitas kita, serta senantiasa kita dihujamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelapangan hati yang insyaallah berbanding lurus pula dengan kelapangan iman kita, Islam kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk kembali untuk belajar Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk di juz 2 lanjutan dari kemarin, kitab Khulasatul Yakin, di bab bagian ke-6 tentang bu'itsa bil haqqi wal adli, tentang Rasulullah SAW diutus untuk membawa kebenaran dan juga keadilan. Tapi sebelum itu mari sungguh-sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, kita masih bisa istiqomah di jalan Allah, dibuktikan dengan kita masih bisa menjalankan rangkaian ibadah sholat berjamaah hari ini bersama-sama. Kita awali dengan mengucap kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Semoga dengan kita penuh khusyuk, nikmat hadir di majelis ilmu ini, mempelajari sirah kehidupan beliau, maka kita pun nanti juga diakui oleh beliau sebagai bagian dari umat-umat yang cinta dengan beliau, yang juga dicintai oleh beliau, sehingga kita nanti bisa berkumpul bertetangga dengan Rasulullah SAW. Kita awali majelis ilmu ini dengan mendoakan pada para musannif, muallif, para penulis, para pengarang kitab Khulasatul Yakin, yaitu Syekh Umar Abdul Jabbar, dan kita kirimkan doa terbaik semoga fadilah kita hadir majelis ilmu ini, pahalanya juga mengalir juga untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, sambung menyambung sampai kepada para tabi'in, para sahabat, sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli niyatin shalihatin lahu bil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita review sejenak di pertemuan kita sebelumnya. Kita masuk di bab kemarin tentang perang Badar Kubro. Kemarin itu terjadi tepatnya pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Kalau dikeruskan, dikonversikan di tahun Masehi itu kurang lebih di tanggal 13 Maret 624 Masehi terjadi pertempuran di lembah Badar. Pasukan muslim itu 313 pasukan, sementara pasukan Quraisy ada yang menyebutnya 1000, ada yang menyebutnya 950 pasukan. Berapa jumlah korbannya? Dari kaum muslimin syahid 14 yang wafat, pasukan Quraisy yang meninggal adalah 70 meninggal, dan 70 berikutnya ditawan oleh kaum muslimin. Apa dampaknya kemarin yang kita pelajari di perang Badar? Yang pertama, ini sejatinya Allah ingin menunjukkan
bahwa kaum muslimin ini ya sangat luar biasa, dan dengan perang Badar, kemenangan dari kaum muslimin ini, Allah sejatinya meningkatkan keimanan dari kaum muslimin, menempatkan kaum muslimin dalam posisi yang diperhitungkan, dan juga memperkuat otoritas baginda Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin. Nah, maka kita masuk hari ini di bab tentang bu'itsna bil haqqi wal adli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bu'itsna bil haqqi wal adli. Bu'itsna, engkau diutus, maksudnya engkau di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu'itsna, engkau diutus bil haqqi, untuk membawa kebenaran, wal adli, dan keadilan. Bagian pertama, waqafa, berdiri sapa ar-rasulu, oleh Rasulullah, fi ghazwati Badrin, dalam perang Badar, bi qadibin, memegang tongkat, fi yadihi, pada tangannya Rasul. Jadi pada perang Badar, Rasulullah ini berdiri sambil memegang tongkat di tangannya. Famarra, maka berjalanlah Rasul bisawadin ibni Ghaziyah, sampai bertemu dengan Sawad ibni Ghaziyah. Jadi ada salah satu sahabat yang ikut berperang di kaum muslimin ini bernama Sawad ibni Ghaziyah. Wa huwa, adapun Sawad ini kharijun, keluar minas sofi, dari barisan perang. Jadi ketika Rasulullah ini berjalan melihat-lihat barisan pasukannya, dijumpai ada salah satu sahabat bernama Sawad bin Ghaziyah yang keluar dari sof, barisan pasukan kaum muslimin. Fadarabahu, maka memukullah Rasul ini kepada Sawad tadi, bil qadhibi, dengan tongkatnya, fi batnihi, mengenai pada perutnya si Sawad. Jadi karena bermaksud Rasulullah itu ingin meluruskan safnya, barisan perangnya, tapi ternyata tongkatnya ini mengenai perutnya Sawad bin Ghaziyah. Wa qala, dan berkatalah lahu, kepada Sawad, maksudnya berkata ini adalah Rasulullah SAW, istaqim ya Sawad. Istaqim maksudnya adalah ya, luruskan wahai Sawad. Maka yang terjadi apa? Malah justru si Sawad ini berkata, fa'ola, maka berkatalah si Sawad, auja'tani ya Rasulullah, engkau itu menyakitiku ya Rasulullah. Maksudnya adalah apa? Karena tongkatnya tadi ternyata mengenai perutnya si Sawad, ya. Auja'tani ya Rasulullah, engkau itu menyakitiku ya Rasulullah. Waqad, dan sesungguhnya dan benar-benar, bu'ista bil haqqi, engkau itu kan diutus untuk membawa kebenaran, wal adli, dan juga keadilan, ya. Jadi kenapa malah engkau itu kok menyakitiku, gitu ya. Fa'akilni, ya, saya izin, ya, min nafsika, ya, saya izin untuk membalas, ya, masya Allah, kepada baginda, kepada Tuhan. Karena engkau tadi membawa apa tadi? Kebenaran, membawa keadilan. Saya izin ya Rasul, saya ingin membalas engkau. Saat itu mencekam, ini sudah musuh di depan, mau perang, kok ada sahabat yang tiba-tiba malah protes diluruskan safnya, ya. Wah, ini kalau ada melihat siapa namanya? Sahabat Umar bin Khattab, wah ini udah langsung apa? Dihadang bersama, ya, Umar bin Khattab. Ini malah ada-ada saja gitu ya, malah pengen mengkisos Rasul, pengen membalas Rasul, ya. Kemudian Rasul itu sejatinya sudah bersedia, silahkan balas saja, gitu. Tapi apa jawabnya? Gak adil ya Rasul. Tadi tongkat engkau itu mukul perut saya terbuka baju saya. Sementara engkau pakai baju perang, lepas dulu ya Rasul. Coba bayangin, biar adil, kulit ketemu kulit kayak tadi. Ini para sahabat pengen menghadang, tapi sama Rasul dipersilahkan. Nah, ini kita lanjutkan. Fakasyafa, maka membukalah, ya, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambatnihi, perutnya Rasul. Kemudian Rasul membukalah, ya, baju perangnya, membuka bajunya. Kemudian waqala, bersabdalah Rasul, istaqid, balaslah ya Sawad, wahai Sawad. Nah, di situ sudah detik-detik itu para sahabat ada yang sampai pengen meneteskan air mata, ya Allah. Ini kok tega banget nih si Sawad, sampai pengen mukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatanaqahu. Kemudian ternyata, ya, ini tuh ternyata ngeprank si Sawad itu. Ya, kalau di zaman sekarang itu ngeprank gitu. Fatanaqahu. Maka memeluklah kepada Nabi Sawadun oleh Sawad. Sawad ini ternyata pengen meluk Nabi, ya. Wa qabala batnahu,
Faqabbala, dan mencium sanad batnahu, pada perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ternyata si Sawat tadi nggak jadi mukul, malah justru tongkatnya Nabi yang tadi dikasihkan lagi kepada Sawat untuk membalas pukulan, dilepaskan, beliau memeluk Rasul, mencium perutnya Nabi. Ya, perhatikan di sini. Di sini Rasulullah nggak malah marah-marah atau menentang, wah ini syirik, ini bid'ah, enggak. Tapi Rasulullah membiarkan dulu. Kemudian Rasulullah bertanya, faqala alaihi salatu wassalam, maka berkatalah ya atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hamalaka ala dzalik, mengapa kamu melakukan hal ini, mengapa kamu melakukan hal demikian? Faqala ya Rasulullah, maka berkatalah si Sawat, ya wahai Rasulullah, aradtu ayyakuna akhiral ahdi, saya itu hanya ingin, ya aradtu ayyakuna, saya itu hanya ingin akhiral ahdi, agar di akhir hidupku, ya artinya apa? Sebelum saya mati nanti, ayyamassa jildi jilduk. Ya. Saya ingin kulit saya itu bisa menyentuh kulit engkau ya Rasul. Ini saking apa? Cintanya Sawat kepada Rasulullah. Kapan lagi ada kesempatan bisa memeluk Nabi, bisa mencium Nabi, bisa kulit ketemu kulit dengan baginda Nabi SAW. Ya, Masya Allah. Fadu'alahu, maka Rasul mendoakan Sawat bi khairin, dengan kebaikan. Nah, kemudian didoakanlah oleh Rasulullah SAW tentang Sawat. Dan di perang Badar kemarin yang kita bahas di bab kemarin, dan benarlah si Sawat itu di perang Badar itu salah satu termasuk dari 14 kaum muslimin yang syahid, yang wafat. Jadi memang itu detik-detik sebelum beliau ya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum syahid. Lalu tadi dibahas ada berapa tawanan perangnya tadi? 70 ya. Bagaimana nasibnya tawanan perang ini dengan keadilan dan kebenarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iftidaun asra badrin. Di sini bagian ini ya menjelaskan tentang nasibnya tebusan tawanan perang Badar. Istisyarah, ya musyawarah ar-rasul oleh Rasul. Maka Rasulullah ini mengajak musyawarah ashabahu, dengan beberapa sahabat, fima yaf'alu, tentang apa nih harus dilakukan bi asra badrin, ya terhadap para tawanan perang ini. Jadi Rasulullah nggak langsung memutuskan begini, tidak, tapi mengajak sahabat dulu, diajak musyawarah. Fa asyara, maka memberi isyarah, memberi apa istilahnya ya, isyarah itu usulan, alaihi, kepada Nabi SAW. Yang pertama Umar, bernama Umar, ya ini maksudnya Umar bin Khattab, biqatlihim, untuk apa? Udah bunuh saja mereka semuanya. Dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan masukannya Umar bin Khattab ini langsung apa? Penggal saja semuanya. Mereka ini adalah para komandan-komandan, para pemimpin-pemimpin yang mereka ini termasuk paling getol-getolnya melawan engkau ya Rasulullah. Penggal saja semuanya satu persatu. Bahkan cara menggalnya bukan dipenggal oleh orang lain, tapi dipenggal oleh kabilahnya sendiri-sendiri yang sudah ada di Madinah ini, yang sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Ini masukannya siapa tadi usulannya? Umar bin Khattab, karena memang pribadinya luar biasa. Wa asyara, dan memberi isyarah alaihi, kepada Nabi SAW, Abu Bakrin, oleh Abu Bakar. Abu Bakar memberi isyarah yang lain, ayyubiyahum, ya agar tawanan perang ini dibiarkan hidup saja. Ini beda pendapat ya ternyata. Wa ya'khudha minhumul fida'a, wa ya'khudha minhum, dan diambil dari mereka, dari tawanan perang ini, al-fida'a, tebusan. Rasul ya, gak usah dibunuh mereka, biarkan hidup saja, tapi malah justru kita bisa mengambil tebusan dari para tawanan perang ini. Liyakuna, ya Masya Allah, adapun adanya tebusan itu kuwatan lil muslimina, itu tujuannya untuk apa? Untuk memperkuat keadaan orang-orang Islam. Karena di masa itu masih tahun kedua hijrah, itu masih banyak kaum muslimin yang belum punya rumah. Baru hijrah itu kan tidak membawa apa-apa. Banyak yang masih ya kekurangan dan lain sebagainya. Al musyrikina, ya tadi untuk memberi kekuatan orang-orang Islam atas orang-orang musyrikin. Ya, Masya Allah. Fawafaqo, maka kemudian Rasulullah ini fawafaqo, sepakat menyetujui ya Rasul oleh Rasul ra'ya Abi Bakrin, pendapat dari Abu Bakar. Tapi kita lihat bagaimana keadilannya Rasulullah SAW ini ya. Beliau ini tidak langsung menyalahkan Umar bin Khattab. Rasulullah malah memuji keduanya ya. Yang pertama, wahai Umar bin Khattab ya,
radhiyallahu anhu. Beliau ini kan punya gelar ya Masya Allah, yang Umar Al-Faruq ya. Sesungguhnya pendapatmu itu bagus, pendapatmu itu seperti Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana dalam Al-Quran, Quran surah Nuh ayat 26. Ini doanya Nabi Nuh alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nuhun rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di muka bumi, tinggal di atas bumi. Ini yang sama dengan apa yang diusulkan oleh Abu Bakar tadi. Jadi usulanmu itu bagus ya Abu Bakar, usulanmu itu sama seperti Nabi Nuh. Kalau ada orang-orang kafir gak usah tinggal di muka bumi. Maka akhirnya di zaman Nabi Nuh diturunkanlah tsunami besar yang habis semua orang-orang ya yang ingkar kepada Allah, tinggal yang selamat dalam bahteranya perahunya Nabi Nuh. Kemudian terhadap Abu Bakar, Rasulullah juga memuji. Sesungguhnya pendapatmu itu, wahai Abu Bakar, seperti Khalilullah, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, yang juga disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Barang siapa mengikutiku, maksudnya mengikuti Nabi Ibrahim, ini yang juga beriman kepada Allah, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maksudnya orang-orang kafir, maka engkau maha pengampun, engkau maha penyayang. Jadi ini usulannya Abu Bakar ini ternyata selaras juga, bagus sekali seperti usulannya Nabi siapa tadi? Nabi Ibrahim. Ini di Quran surah Ibrahim ayat 36, Masya Allah. Tapi kemudian yang dipilih oleh Rasulullah, yang disetujui adalah pendapatnya Abu Bakar, ya Masya Allah. Fawafaqa, menyetujui Rasul oleh Rasul, ya Abi Bakrin, pendapatnya Abu Bakar. Wa amaro, kemudian Nabi ini memerintahkan Allah yuflita, agar tidak melepaskan ahadun, seseorang pun dari tawanan ya, ilal bil fidai, illa bil fidai, kecuali dengan adanya tebusan. Wa kana, adapun tebusan itu min arbaati ya alafi ila alfi dirhamin, itu berkisar antara 4.000 dirham sampai 1.000 dirham. Ini tentunya bermacam-macam bentuknya. Nah, sebagai penutup di ya pertemuan kita kali ini, ada 3 salah satunya ya para tawanan ini, beberapa kisahnya. Salah satunya ini Umair ya bin Wahab bin Umair namanya ya. Wahab bin Umair ini, Wahab anaknya Umair. Saat beliau itu ditawan, kemudian kan diumumkan tebusan perangnya tadi berkisar antara 4.000 dirham sampai 1.000 dirham. Ada yang 1.000, ada yang 2.000, 3.000, ada yang 4.000. Ayahnya Wahab ini namanya Umair. Umair ini melakukan kesepakatan, perjanjian rahasia dengan Abu Sofyan. Kalau dia akan perjalanan ke Madinah, tujuannya nanti bukan hanya menyelamatkan anaknya, tapi ingin membunuh Rasulullah SAW. Setibanya di Madinah, tiba-tiba ketangkep oleh Umar bin Khattab, kemudian dipanggil oleh Rasulullah. Saat ditanya oleh Rasulullah, untuk apa engkau dari Mekah menuju ke sini? Jawabannya, saya ingin ya melihat kondisi anak saya. Apa jawabnya Rasulullah? Tidak, sesungguhnya kamu punya rahasia yang sudah kamu lakukan antara dirimu dengan Abu Sofyan tentang ini. Maka si yang namanya Umar ini kaget, kok engkau bisa tahu? Maka disitulah beliau langsung bersyahadat, selama ini saya mengingkarimu, ternyata engkau lebih tahu dari ya orang lain, padahal rahasia ini hanya antara aku dengan Abu Sofyan saja. Maka dalam kitab Nurul Yakin disebutkan Umar ini akhirnya masuk Islam. Yang kedua, Amr bin Abu Sofyan. Ini anaknya Abu Sofyan ini juga masuk dalam tawanan perang. Saat diumumkan untuk minta ditebus, Abu Sofyan ini dengan kekehnya bilang, saya nggak rela jika anakku sudah ditawan, masih hartaku juga akan ditawan oleh Rasulullah kalau nanti saya nebus. Maka saya tidak akan memberikan tebusan sekalipun kepada kaum muslimin. Kemudian Abu Sofyan ini melihat
ada orang Ansor yang bernama Sa'ad Nu'man al-Ansori. Namanya Sa'ad Nu'man, dari golongan orang Ansor, sedang umrah di Mekah. Ini tadi selesai perang. Jadi si Sa'ad Nu'man al-Ansori ini sedang umrah, tidak tahu kalau ini ada mau perang Badar yang besar. Karena ingat kemarin di bab sebelumnya, perang Badar itu bukan dipersiapkan oleh kaum muslimin sebagai perang yang besar. Perang Badar itu hanyalah ingin menghadang kafilah dari Quraisy yang dari Syam. Jadi cuma pengen menghadang, tapi ternyata ada perang besar. Nah, si Sa'ad Nu'man al-Ansori ini tiba-tiba ditawan oleh Abu Sufyan. Cerdiknya Abu Sufyan, beliau minta, saat ini kalau pengen selamat harus diganti dengan anak saya yang bernama tadi Amr bin Abu Sufyan. Maka dari Bani Sa'ad menghadap kepada Rasulullah untuk minta diselamatkanlah Nu'man tadi, ya Sa'ad Nu'man al-Ansori. Kemudian Rasulullah dengan keadilannya menyetujui, ditukarkanlah anaknya Abu Sufyan, dikirimlah utusan kaum muslimin kepada kaum Quraisy untuk menukar dengan Sa'ad an-Nu'man al-Ansori. Ada lagi yang ketiga, yang terakhir ini tentang Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini ahli syair, ahli khutbah. Semua lisannya itu seringkali mencemooh Rasulullah SAW. Ketika dalam tawanan perang, itu Umar bin Khattab saking luar biasanya ya karakternya, beliau minta, ya Rasulullah, izinkan saya mencabut semua giginya Suhail ini, biar nanti semua orang akan tahu, akan menertawakan Suhail ini tidak akan bisa banyak lagi lisannya itu menyakiti engkau ya Rasulullah. Kalau giginya sudah nggak ada, ibarat ompong itu mau ngomong apa aja kan nggak digugur sama orang lain gitu ya. Kemudian Suhail ini diselamatkan ada orang Quraisy yang bernama Mukarris minta untuk ditukar dengan dirinya, Suhail diselamatkan. Nah, Mukarris kemudian menggantikan posisi Suhail. Suhail balik ke Mekah mengambil harta 4.000 dirham, ditebuslah si Mukarris ini. Singkat cerita, nanti di sepanjang kehidupan Suhail ini akhirnya beliau masuk Islam. Ketika Rasulullah itu wafat, kaum muslimin itu terpecah belah. Ada yang gak terima dengan kematian Rasul, ada yang murtad. Nah, ketika banyaknya orang murtad di golongan Mekah, Suhail ini dengan ahli pidatonya dimanfaatkan. Beliau berdiri ya di atas mimbar menyeru, wahai segolongan umat manusia, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad SAW, beliau telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu maha hidup, Allah tidak akan mati. Masya Allah. Ini untuk keahliannya si Suhail ini, karena merasa balas budi dulu diselamatkan di perang Badar. Beliau juga akhirnya membela Islam, bahwa orang-orang yang murtad itu sejatinya nggak tepat. Murtad hanya karena Rasulullah wafat, padahal Allah itu maha hidup. Jadi kita ini nggak menyembah Muhammad, tapi kita itu adalah menjalankan Islam itu taat ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Amal ya, masya Allah, tadi sampai di amal fuqara ya, masya Allah. Amal fuqara. Adapun bagi tawanan yang fakir, yang miskin, ya fuqara itu yang fakir. Faman, maka barang siapa yusinul qiraata, yang dia itu bagus membacanya, wal kitabata, dan bagus menulisnya, ini fakir ya, nggak ada keluarganya yang bisa menebus. Atahu, maka atahu rasulu, maka oleh Rasul diberikan asyratan 10 min sibyanil Madinah, 10 anak-anak dari Madinah, liyu'allimahum, untuk mengajar mereka. Jadi agar ini dibebaskan, orang-orang yang fakir gak punya fida, gak bisa menebus, cara menebusnya mudah. Yakni apa? Mengajari minimal 1 orang 10 anak dari anak kaum muslimin yang ada di Madinah, diajari menulis, diajari untuk membaca. Wakana ya, itu sebagai ya, dan itu sebagai fida'ahu. Wakana dzalika fida'ahu, dan itu maksudnya adalah mengajar tadi 10 anak kecil dari Madinah tadi sebagai apa? Tebusan atas dirinya. Wallahu a'lam bishawab ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masuk di ringkasan tentang apa saja yang terjadi di tahun kedua Hijriah sebelum masuk di tahun ketiga setelah baginda Nabi SAW hijrah ke Madinah.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa sungguh-sungguh bisa memberikan manfaat. Betapa baginda Nabi SAW, meskipun beliau seorang rasul, seorang panglima, seorang pemimpin perang saat itu, ketika dikritisi oleh pasukannya saja, beliau rela menundukkan sejenak egonya, nafsunya. Untuk apa? Demi keadilan. Ya, dituntut untuk dikisas pun kalau memang beliau merasakan dilihat oleh orang lain itu menzalimi, beliau siap untuk juga dikisos. Tapi itulah baginda Nabi SAW, akhlaknya, adabnya, budi pekertinya sangat menjadi uswatun hasanah untuk kita semuanya. Semoga ke depan kita masih diberikan waktu, kesempatan, umur yang panjang untuk kita bisa terus mempelajari kisah detik demi detik perjalanan baginda Nabi SAW. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.